Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zana Kalana. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendaki ke Gunung Kerenceng, sebuah gunung yang terletak di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pos pendakiannya berada di Kampung Babakan Jambu Air, Desa Sindulang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Jadi, walaupun secara wilayah gunung ini masuk ke wilayah Kabupaten Sumedang, akan tetapi jaraknya tidak terpaut jauh dari wilayah Kabupaten Bandung. Untuk link koordinatnya seperti biasa, saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum melakukan pendakian, terlebih dahulu kami melakukan registrasi dengan biaya sebesar Rp10.000 per orang dan Rp10.000 lagi untuk parkir kendaraan. Tarif ini berlaku untuk pendaki yang hendak melakukan camping saja. Sementara untuk para pendaki yang hanya sekedar tektokan akan dikenakan biaya yang lebih murah, yaitu sebesar Rp5.000 per orang dan Rp5.000 lagi untuk parkir kendaraannya. 130 orang 10, motor 10. Pemain kan, pemain tektor tuh mana bu? Oh, sih. Nona bisa, nona. Nanti kenal, nanti ngobrol di kamar mandi awal. Oke teman-teman, jadi sekarang kita rencananya mau naik ke Gunung Kerenceng. Dan walaupun secara administratif si Gunung Kerenceng ini masuk ke wilayah Sumedang, tapi jarak dari kota Bandung itu nggak terlalu jauh teman-teman. Dan kita start di jam 4 sore dari ketinggian 1100 mdpl teman-teman. Dan untuk ketinggian puncak Kerenceng sendiri itu di 1700-an mdpl untuk ketinggiannya. Berarti kita naik elevasi sekitar 600-an mdpl. Tapi kita nggak langsung tembak puncak teman-teman. Kita mau camp dulu antara di pos 2 atau di pos 3. Terima kasih, Dak. Yo. Perjalanan kami awali dengan menyusuri sedikit area pemukiman. Hingga tak lama kemudian kami mulai meninggalkan area pemukiman itu dan mulai memasuki area perkebunan. Di area perkebunan ini terdapat beberapa persimpangan, akan tetapi kalian tidak perlu khawatir karena di tiap persimpangan di jalur ini sudah disediakan petunjuk arah yang cukup jelas. Jarak yang harus kami tempuh untuk menuju pos 1 kurang lebih sejauh 1,35 km dengan waktu tempuh selama 40 menit. Sedangkan untuk kondisi jalurnya dari basecamp menuju pos 1 ini masih didominasi oleh jalanan yang landai. Adapun beberapa tanjakan itu hanya berupa tanjakan-tanjakan kecil yang sama sekali tidak menyulitkan. Oke teman-teman, sampai di pos 1 ya. Untuk jaraknya dari base camp sampai pos 1 ini di 1,35 km dengan waktu tempuh sekitar 40 menitan teman-teman. Sedangkan untuk ketinggiannya di pos 1 ini di ketinggian 1246 mdpl, berarti kita udah naik sekitar 165 mdpl dari base camp sampai pos 1 ini. Kayak gitu. Sekarang kita istirahat dulu bentar, ambil napas, habis itu lanjut ke pos 2. Kita runding nanti di pos 2 apakah kita bakalan ngecamp di pos 2 atau di pos 3 kayak gitu. Oke, sekarang lanjut. Sapra pakai jam anjir. Ain, saprak beureum tinggal. Oh, bener. Bang, duluan bang. Yo, silakan Bu. Banteng. Bang.
Setelah beristirahat sejenak di pos 1, kami pun kembali bergegas menuju ke pos 2. Di awal menuju pos 2 ini kami disambut oleh jalur menanjak dengan kemiringan yang lumayan membuat kami sedikit ngos-ngosan. Beruntung jalur menanjak ini tidak berlangsung lama. Beberapa menit kemudian kami mulai kembali menemukan jalur yang landai. Dan jalur landai ini akan terus berlangsung hingga kami menemukan sebuah tanjakan yang akan berujung di pos 2. Nah teman-teman, jadi dari pos 1 tadi kita mulai dihadapkan dengan jalanan yang menanjak dengan kemiringan yang lumayan, tapi belum terlalu berat juga. Tetapi jaraknya nggak terlalu jauh teman-teman, hanya sekitar 8 menitan. 8 menit setelah melewati tanjakan itu kita menemukan ujung dari tanjakannya dan memasuki jalur yang landai. Ini lumayan cukup enak, bonus. Vegetasinya hutan pinus dan sinyal masih ada di area ini, masih bagus. Masih bisa buat live malah. Teman-teman masih ada yang juga. Ini landai. Habis landai kita nanjak dikit langsung sampai pos 2. Harusnya. Menurut pengalaman sebelumnya sih kayak gitu. Habis landai ini kita nemu yang nanjak dikit sampai pos 2. Mantap. Oke teman-teman, sampai pos 2. Sampai pos 2 ya. Estimasi waktunya di 25 menitan dengan jarak 591 meter. Jalurnya cukup bervariasi ya. Di awal kita dikasih tanjakan, terus kasih landai di tengah-tengah, dan menjelang sampai pos 2 dikasih tanjakan lagi. Ini kita sampai. Untuk pos 2 ini ketinggiannya di 1400-an, 1407 mdpl. Kita istirahat dulu bentar di sini. Pos 2 ya. 25 menit. Jaraknya 591 meter. Dari pos 2 kami kembali bergegas menuju ke area camp. Jalur yang harus kami lewati kali ini cenderung landai dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Bahkan jarak dari pos 2 menuju camp area ini bisa dibilang sangat dekat. Oke teman-teman, sampai di camp area. Camp area estimasi dari pos 2 sampai camp area ini di 6 menit dengan jarak 126 meter. Area ini jadi posisinya itu di tengah-tengah antara pos 2 sama pos 3. Sebenarnya di setelah ini juga ada area camp di atas ini, di sana nih, sebelum pos 3 banget itu ada, terus di pos 3-nya juga ada, tapi areanya gak seluas dan gak selapang di sini. Ini memang lebih proper untuk rombongan yang berjumlah banyak, apalagi kita bawa 4 tenda. Kayaknya di sini lebih baik daripada di atas. Kalau di atas posisinya di sekat-sekat kayak gitu, jadi gak bisa
bikin tenda berdekatan, gak bisa. Terus di pos 3-nya banget itu areanya gak seluas ini dan banyak akar-akar pohon, jadi bakal ngeganjal. Jadi kita putuskan untuk ngecamp di sini setelah tadi runding di pos 2. Gitu. Mantap. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di area camp ya, dan aktivitas kita sekarang mungkin memasak, habis itu makan, ngobrol-ngobrol, ngopi seperti biasa, dan gak bakalan banyak aktivitas lagi. Selanjutnya mungkin kita akan istirahat, jadi sampai bertemu besok aja subuh. Rencananya kita ibadah subuh mau summit, mudah-mudahan kita dikasih cuaca yang cerah dan pemandangan yang indah teman-teman, mudah-mudahan, semoga aja. Oke, kalau gitu sampai bertemu besok pas summit. Mas di sini tinggalin bajunya. Jangan biarkan baju Anda sendirian. Oke teman-teman, sekarang kita mulai summit di jam 4 lebih 45 menit. Kita udah sholat, udah sarapan segala macam. Sekarang kita udah tidak start jalan summit menuju puncak dari area camp di ketinggian 1460-an mdpl. Sementara itu puncak Kerenceng sendiri itu berada di ketinggian 1754. Berarti kita bakalan naik sekitar 300-an mdpl dari area camp. Dan kita akan melewati pos 3, pos 4, tanjakan Baud, baru puncak kayak gitu. Oke, ikutin terus. Sekitar pukul 4 lebih 45 menit kami memulai perjalanan summit menuju puncak. Jalur yang harus kami lewati di awal menuju puncak ini berupa jalanan yang sedikit menanjak yang tak lama kemudian berganti dengan jalanan yang landai yang akan berlangsung hingga ke pos 3. Oke, sampai pos 3 teman-teman. Untuk estimasi waktu dari area camp sampai pos 3 ini jadi 5 menitan. Kurang lebih kita hanya naik sekitar beberapa mdpl aja. Tuh, pos 3. Estimasinya 5 menit dari area camp. Bawah di dekat sih. Jalurnya juga di awal kita dikasih tanjakan namun gak lama. Habis itu landai dan sampai pos 3 ini. Dan dari pos 3 ke pos 4 itu gak lama juga, hanya sekitar 5 menitan aja teman-teman. Oke, lanjut ya ke pos 3. Estimasinya 5 menit dari area camp. Sekarang kita lanjut ke pos 4. Yang lain udah pada depan. Di pos 3 kami tidak beristirahat. Kami langsung kembali bergegas menuju ke pos 4. Jalur dari pos 3 menuju pos 4 berupa jalanan yang full landai tanpa tanjakan sama sekali. Selain itu, jaraknya juga sangat dekat. Pos 4 gak ada area buat camp. Langsung arena. Terakhir di pos 3. Pos 4 untuk estimasinya
di 12 menit perjalanan dengan jarak 392 meter dari area camp tadi, teman-teman. Sekarang dari sini kita jalan lagi. Jalannya masih landai, teman-teman. Memang dari area camp tadi kita dikasih jalan yang cenderung landai hingga sampai ke pos 4 ini. Tanjakannya cuma ada di 5 menit awal sebelum pos 3 tadi. Tanjakannya habis itu cenderung landai sampai ke pos 4. Dan bahkan dari pos 4 masih landai hingga akhirnya nanti kita akan sampai ke tanjakan Baud. Dari tanjakan Baud nanti baru kita bakalan dikasih tanjakan yang benar-benar vertikal dan cukup menyiksa hingga kita sampai ke puncak Bayangan. Kayak gitu. Oke, ikutin terus. Mantap. Sama halnya seperti di pos 3, di pos 4 pun kami tidak beristirahat. Kami langsung kembali bergegas untuk menuju ke puncak Gunung Kerenceng. Jalur yang harus kami lewati masih berupa jalanan yang landai, sebelum akhirnya kami sampai di sebuah tanjakan yang bernama Tanjakan Baud. Sampai tanjakan Baud, teman-teman. Tuh, ini adalah tanjakan paling berat sekaligus tanjakan terakhir menjelang puncak. Ini tanjakan paling berat sih di sepanjang jalur pendakian Gunung Kerenceng via Jembayar ini. Nah, tanjakan Baud. Sekarang kita melewati tanjakan ini sekitar 10-15 menitan. Lalu kita bakalan sampai ke puncak Bayangan. Gitu. Oke. Mantap. Penamaan Tanjakan Baud ini diambil dari bahasa Sunda. Tanjakan yang memiliki arti jalanan yang menanjak dan baud yang memiliki arti cemberut atau perasaan yang tidak senang. Jadi jika dideskripsikan, mungkin tanjakan baud ini berarti tanjakan yang bisa membuat siapapun yang melewatinya merasa tidak senang hingga menunjukkan ekspresi cemberut. Cukup masuk akal juga, karena selain kemiringan dari tanjakan ini lumayan vertikal, kontur pijakannya juga cukup menyulitkan, yaitu berupa tanah merah padat yang dikala musim penghujan dapat dipastikan akan menjadi sangat licin. Teman-teman, dan untuk si tanjakan baud ini memang lumayan cukup menyiksa. Tanjakannya lumayan cukup gelap, jalurnya sempit, terus kemiringan dari tanjakannya pun vertikal. Pijakannya berupa akar-akar sama tanah-tanah yang teksturnya padat dan licin kalau di musim penghujan, teman-teman. Ini mirip-mirip kayak trek Gunung Burangrang. Ini bentar lagi kita akan sampai ke puncak Bayangan sebelum kita sampai ke puncak utama. Dan jarak dari puncak Bayangan ke puncak utama itu gak jauh, sekitar 5 menitan. Yang lain masih pada di belakang. Ini saya gebir yang di atas sunrise. Oke, ikutin terus. Rumah tanjakan baud. Kayak Sri, emang bener tanjakan baud. Kieu pisan, hade. Piurna juga hade. Puncak Bayangan. Itu untuk puncak utamanya, teman-teman. Sekitar 5 menitan lagi. Udah bendera tuh, itu puncak utamanya. Ini puncak Bayangan. Allahu Akbar. Ini plakat puncak Bayangan. Itu tadi tanjakan baud. Ini viewnya ada sedikit lautan kabut. Bukan lautan awannya, lautan kabut soalnya tipis banget. Mudah-mudahan nanti kita dikasih pemandangan yang indah. Kita sampai di puncak Bayangan. Ini puncak Bayangan ini adalah ujung dari tanjakan baud, dan waktu yang kita butuhkan dari awal kita memasuki tanjakan baud sampai ke ujungnya ini, sampai ke puncak Bayangan itu di 10 menit, teman-teman. Kalau kalian jalannya konsisten, gak banyak berhenti, itu 10 menitan. Ini saya juga 10 menit dengan intensitas jalan yang konsisten, gak terlalu lambat dan gak terlalu cepat juga, tapi gak berhenti-berhenti, bisa menjak memasuki tanjakan baud. Gitu, yang lain masih di bawah.
Untuk puncak utamanya di sana. Kayak gitu. Jadi untuk dari Tanjakan Baget, dari awal kita memasuki Tanjakan Baget sampai ke puncak ini, puncak Bayangan ini di 10 menitan. Kalau dari pos 4 ini sampai ke sini itu di 15 menitan. Kayak gitu, 15 menit ya. Terus kalau dihitung dari awal kita start dari area camp ini di 27 menit dengan jarak 586 meter sampai ke puncak Bayangan. Itu puncak utamanya. 5 menitan lagi. Oke teman-teman, dan untuk jalurnya dari puncak Bayangan untuk menuju ke puncak utama itu memang nggak jauh, tapi setipis ini jalurnya tuh. Ini kanan kiri jurang, ini jurang, terus ini jurang juga, terus banyak bekas longsoran kayak gini tuh. Ini bekas longsoran, jadi diperlukan kehati-hatian dan diperlukan konsentrasi yang tinggi kalau melewati jalur ini, soalnya setipis ini kayak punggungan naga kayak gitu, terus nanjak juga. Videonya bentar banget tadi, langsung ketutup sama kabut. Mudah-mudahan nanti beberapa menit ke depan, mudah-mudahan kebuka lagi videonya, mudah-mudahan, semoga aja. Oke, terus teman-teman. Ya, puncak. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke, teman-teman, sampai puncak Kerenceng Mountain 1754 mdpl. Udah banyak-banyak yang udah sampai duluan. Dan kita adalah tim kedua yang sampai. Untuk estimasi waktu dari puncak Bayangan sampai ke sini di 8 menitan. Terus untuk estimasi dari area camp tadi sampai ke sini itu di 39 menit. Kita bulitin aja di 40 menit. Dengan jarak 660 meter. Untuk jalurnya sendiri itu yang paling berat di Tanjakan Baget sih, sama di sini nih menjelang puncak dari puncak Bayangan tadi. Dan kondisinya cukup kabut kayak gini. Padahal tadi pas pertama kali kita sampai ke puncak Bayangan itu lumayan cukup kebuka, cerah juga, tapi beberapa menit berselang langsung ketutup kayak gini, cepet banget. Tanda kurang Kerenceng banget Kerenceng banget. Area yang tersedia di puncak Kerenceng ini sangat sempit. Jangankan untuk mendirikan tenda, untuk menampung 10 orang saja sudah terasa sesak. Selain itu, area puncak ini juga dikelilingi oleh jurang yang sangat dalam tanpa pembatas, pengaman atau sejenisnya. Sedikit saja kalian melakukan kesalahan, akibatnya bisa sangat fatal. Apalagi kalau amit-amit sampai terpleset dan jatuh. Sangat kecil kemungkinannya untuk selamat. Jadi sangat diperlukan kehati-hatian, konsentrasi, dan juga perhitungan ketika kalian sedang berada di area ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya untuk pendakian kita kali ini menuju ke puncak Gunung Kerenceng. Alhamdulillah kita dikasih cerah, walaupun tadi sempat dikasih kabut, view-nya ketutup full kabut dan dingin juga posisinya. Tapi alhamdulillah setelah sekian lama menunggu akhirnya kebuka juga view-nya. Dan sekarang cuaca udah mulai hangat, suhu udara udah mulai menghangat teman-teman, soalnya mentari udah mulai menyinari gitu.
Oke, terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan buat kalian yang baru bergabung, apabila kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan diklik dulu aja tombol subscribe-nya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini nantinya. Akhir kata dari saya, seperti biasa, jangan pernah menyerah ketika kau lelah, jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanannya kau tempuh, karena sesungguhnya di balik semua perjuanganmu yang keras ada keindahan yang sudah menunggumu di atas. Salam sejahtera, salam rimba. Zana Kelana.